Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Apa kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman sehat. Di video kali ini kita akan belajar kembali ya teman-teman. Belajar tentang kelistrikan sepeda motor. Pada kali ini kita akan membahas tentang apa itu pulser dan fungsi dari pulser dan cara ngecek pulser itu sendiri bagaimana ya teman-teman. Jadi jangan kemana-mana teman-teman, tetap di video. Jangan lupa tekan tombol like-nya juga, subscribe, didukung terus ya teman-teman channel saya ini. Mudah-mudahan semakin maju ya teman-teman, dan teman-teman juga mendapat ilmu dari channel saya ini ya teman-teman. Oke teman-teman, kita akan bahas tentang benda kecil ini, benda kecil yang sangat berarti di sebuah sepeda motor ya teman-teman. Ini pulser motor bebek Supra 100. Fungsi dari pulser adalah mendeteksi poros engkol atau mendeteksi piston untuk memercikkan bunga api ya teman-teman. Jadi fungsi ini sebagai sinyal ya teman-teman, sebagai sinyal ke CDI atau memberitahu lah kepada CDI kapan CDI itu akan memercikkan bunga api. Jadi ini fungsinya itu ya teman-teman. Dan pulser ini terbuat dari sebuah besi ya teman-teman, yang dililit oleh sebuah kawat khusus ya teman-teman. Sebuah kawat khusus sehingga benda ini dapat memberikan sinyal ke CDI. Itu ya teman-teman. Oke, tidak panjang lebar, kita akan membahas tentang cara ngecek pulser ini menggunakan test pen LED ya. Test pen LED kayak gini, atau dengan bekas LED korek juga bisa ya teman-teman. Yang korek yang harga 1000-an bisa juga cara ngeceknya. Jadi cara ngeceknya itu teman-teman, negatif dari test pen kita dekatkan ke negatif pulsar. Jadi gitu ya teman-teman. Dan positif dari test pen kita dekatkan juga dengan kabel pulser. Jadi gitu ya teman-teman. Dan kita juga membutuhkan sebuah plat besi ya teman-teman, atau baut juga bisa, besi, pokoknya besi lah ya teman-teman, untuk mendekatkan ini ke sini ya teman-teman. Besi itu ke pulsernya. Kita anggaplah besi itu sebagai pickup pulser pada magnet ya teman-teman. Jadi kita pakai besi aja, atau kita cari baut dulu ya teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah menemukan baut. Baut ini terbuat dari besi ya teman-teman, jadi bisa kita gunakan cara ngeceknya. Jadi cara ngeceknya itu cukup mudah ya teman-teman. Teman-teman perhatikan lampu dari test pen ini. Jikalau lampu ini hidup atau berkedip, maka test pen ini dianggap masih bagus ya teman-teman. Masih bagus test pen ini. Masih bagus pulser ini dan bisa kita gunakan pada sepeda motor ya teman-teman. Tapi jikalau lampu ini tidak berkedip atau tidak nyala,
otomatis pulser ini terjadi kerusakan atau kawat yang menggulung plat besi yang ada di dalam itu terjadi putus ya teman-teman. Jadi cara ngeceknya kayak gini ya teman-teman. Teman-teman cukup menempelkan baut ini baut 14 atau 12. Cukup menempelkan baut ini ke besi yang ada di pulser ini, tonjolan ini. Jikalau ini hidup maka pulser dikatakan baik. Jadi kita coba ya teman-teman. Caranya cukup mudah ya teman. Kita tempelkan ini ke sini. Nah, kelihatan nggak teman? Lampunya hidup. Teman fokus ke lampunya. Itu kan? Jelas kan teman? Lampunya hidup. Itu kan? Hidup berwarna biru. Oke. Nih kita ulangi lagi. Kelihatan kan teman? Lampunya nyala biru. Jadi cara ngeceknya gitu ya teman-teman. Ngecek pulser cukup gampang ya kalau menurut saya. Kalau lampu itu hidup berarti pulsernya masih bagus ya teman-teman. Jadi prinsip dari kerja pulser ini, ketika tonjolan pada pulser ini dilewati oleh sebuah besi atau sebuah tonjolan pada magnet, maka si pulser ini akan mengeluarkan aliran listrik ya teman-teman. Aliran listrik yang akan disampaikan ke CDI. Jadi setelah pulser ini mengeluarkan aliran listrik, maka pulser ini akan menyampaikan ke CDI bahwa pengapian harus dinyalakan pada busi ya teman-teman. Jadi gitu ya teman-teman cara kerja pulser. Ketika ini dilewati sebuah besi, maka ini akan mengantarkan sinyal ke CDI. Gitu ya teman-teman. Untuk menghidupkan api busi atau api koil sehingga terjadi pengapian pada sepeda motor. Gitu teman, cara gampangnya cek pulser pada sepeda motor. Kalau ada saya salah kata atau salah dalam penyampaian, saya mohon maaf teman-teman. Saya cuma ingin berbagi ilmu atau mengulang-ulang kembali lah pelajaran lama atau ilmu lama gitu. Memberitahu teman-teman supaya tidak lupa. Jika teman-teman ada pertanyaan, jangan lupa ditulis di bawah di tempat komentar ya teman-teman, di kolom komentar. Oke teman-teman, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.